Selamat sore. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Eh, saya minta tolong, maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari kampus, kebetulan saya untuk mencari narasumber untuk saya wawancarai. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah Rifa Pramudia Alam. Saya mahasiswa dari Universitas Mustopo Beragama, tahun masuk 2022 dan sekarang saya di semester 2. Oke. Sebelumnya boleh nggak sih saya minta perkenalkan diri dulu? Oke, boleh. Hai semuanya. Iya. Gitu, oke. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anindya Malahayati. Saya lahir di Jakarta. Sekarang tinggal di daerah Pancoran. Tinggal di Pancoran. Kalau boleh tahu, Kak Anindya ini kuliah atau bekerja di Mustopo? Saya kuliah di Mustopo. Kuliah Mustopo. Kalau boleh tahu, tahun kuliah tahun? Saya mulai kuliah di 2009. Saya masuk Mustopo, Iya. Fakultas Kedokteran Gigi yang di Bintaro, lalu selesai 2018. Oh, jadi di kampus Mustopo Kedokteran Gigi yang di Bintaro ya? Betul. Oh, nah kok bisa ketemu di daerah Hanglekir sini ya? Oh, jadi long story short, Iya. saya juga berkuliah pasca sarjana di Mustopo, tapi mengambil jurusan komunikasi. Itu di 2018. Menarik nih, menarik. Kalau boleh tahu, kalau misalnya buat para maba nih yang pengen kuliah kedokteran gigi, itu apaan aja sih syarat-syaratnya dan apa aja sih yang harus dijalani dalam perkuliahan itu, step-stepnya? Ya. Oke. Mungkin kita akan bercerita sedikit tentang perjalanan kuliah saya di Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, jadi kita untuk menjadi dokter gigi itu kita prosesnya sangat panjang. Jadi kenapa sangat panjang? Karena kita pertama-tama nggak langsung kuliah koas gitu, nggak. Jadi selama kurang lebih dalam waktu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau di Mustopo batas itu kalau saya nggak salah 7 semester untuk menyelesaikan sarjana kedokteran gigi. Jadi sebenarnya si sarjana kedokteran gigi ini dia setara dengan strata 1 atau kita biasanya menyebutnya S1 gitu. Makanya karena itu ya gak cepat juga sih untuk ambil perkuliahan kedokteran gigi ini ya, banyak prosesnya dan memakan waktu yang lama. Betul, iya, makanya kalau ditanya orang kuliah kedokteran sudah pasti lama, ya inilah prosesnya. Oh gitu. Masuk. Kira-kira kalau untuk setelahnya dari lulus strata S1 itu langsung apa tuh kira-kira? Apa bisa langsung bekerja kah atau apa kah? Oke, jadi di FKG ini ada satu yang menarik. Jadi setelah kita SKG ini, kita bikin skripsi seperti layaknya mahasiswa-mahasiswa lainnya juga. Terus kita sidang juga, kita bikin sidang proposal, tetap kita sidang seperti skripsi biasa. Nah, yang menariknya setelah kita menyelesaikan SKG ini di Mustopo, ini kita bisa sembari melanjutkan kuliah S2. Itu menarik banget sih. Jadi misalkan kita sanggup, jadi misalkan mahasiswa itu pun sanggup memparalelkan membarengi kuliahnya itu dengan dia nanti koas. Jadi setelah SKG itu kita baru koas. Oke. Sekolah profesinya lah, itu di situ inti dari kedokteran giginya sebenarnya di situ. Jadi bisa untuk praktek atau tidaknya setelah koas tersebut. Nah betul. Jadi kalau untuk kita mempunyai gelar DRG atau dokter gigi itu kita harus selesaikan si kuliah profesi ini, sekolah profesi ini kita harus selesaikan gitu. Tapi di Mustopo ini pokoknya bisa bareng. Jadi setelah kita SKG kita bisa ngambil S2. Jadi misalkan nih kita nanti mungkin bisa kayak double degree gitu. Jadi kalau lulus dari S1 yang tadi itu seperti sidang segala macam ya tanpa belum koas, itu belum bisa cantumkan nama DRG-nya? Belum. Namanya? Belum. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu. Iya. Jadi kita nanti misalkan saya Anindya Malahayati
SKG, jadi sarjana kedokteran gigi saja, belum ada DRG-nya. Oh, cuman SKG-nya Ya, saja. SKG-nya saja. Oh, Nah, oke. di situ sebenarnya kalau misalkan karena itu setara S1, makanya kita bisa ambil kuliah S2 gitu, karena kita bisa di-consider atau kita bisa disetarakan dengan yang sudah S1 gitu sih. Kalau boleh tahu sebelumnya nih Kak Indi, waktu ngambil koasnya itu kurang lebih berapa lama sih Kak? Kalau saya koasnya agak lumayan lama karena 3 tahunnya diisi dengan main kan, Oh, jadi iya. di situ Biasa lah jadi ya. ya sebenarnya standar Iya. sih semuanya itu bisa kita raih di 5,5 tahun dari SKG sampai koas. Normalnya itu udah paling cepet banget sekarang. sudah fast track tuh ya. Sekarang hampir nggak ada di Indonesia yang 5,5 tahun, jadi idealnya adalah 6 tahun. Yang gitu. ada konslet kali pakai Ya, kalau misalnya enggak nggak ada sih, jadi ya itu mainnya normalnya atau apa segitu ya, cuman ya banyak kan orang-orang mungkin terpentok nggak hanya di main, mungkin di biaya, mungkin Betul. ada yang punya anak dulu, ada yang nikah dulu, seperti itu. Jadi kita nggak bisa matokin, makanya kalau SKG itu kita di Mustopo 7 semester 7 semester batasnya maksimal, itu berarti kan 7 dikali 6 tuh udah banyak banget gitu. Iya. Jadi maksimalnya itu bisa segitu kalau di SKG ada mentoknya gitu. Kalau di kelas ini kita nggak ada, jadi di Mustopo itu tidak ada batas berapa batasnya, lamanya betul. untuk si koas ini. Betul. Oke. Jadi yang dipatok hanya SKG aja. Baik, ini menarik kan untuk para penonton nih atau yang melihat nanti video ini. Nah, setelah SKG itu apakah bisa langsung bekerja atau enggak? Oke, gini, mungkin kita bisa artikan bekerjanya ini seperti apa dulu gitu. Jadi iya. kalau misalkan bekerja sebagai dokter gigi, udah pasti tidak bisa. Tidak bisa Gitu ya. Tapi misalkan kita ingin melamar kerja ke dunia perkantoran yang nggak ada sangkut pautnya dengan praktek-praktek ini, itu bisa banget. Bisa banget karena kita sudah sarjana juga kan gitu. Oke. Cuman sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kayak tanggung nih kuliahnya gitu, tinggal ujungnya aja gitu, tinggal diraih gitu. Mirip-mirip sih. sama ngambil kita D3 lah ya, D3 sama S1 Iya, ya, beda-beda iya. setahun 2 tahun lah Ya, buat gitu, dapat jadi- kita ya, dapat benar. titel S1. Betul. Karena ini kan kayak yang kita obrolin tadi, banyak yang terhambat itu karena biaya Ya. atau apapun itu. Makanya jadi kan pertimbangan buat orang-orang yang mau ngambil jurusan kedokteran gigi itu kan ada referensinya. Oh, gue ngambil S1 dulu nih kalau misalnya gue mau nyicil. Setelah dapat SKG baru gue kerja dulu sambil cari biaya buat sambil jalanin koas. Nah, itu juga menarik juga tuh kalau misalnya yang Kak Dindi tadi bilang bisa paralel sama S2-nya. Nah, Kak Dindi ngambil S2 juga? Gitu. Oke, jadi banyak banget di FKG itu mereka yang diparalelkan gitu. Jadi sebenarnya sih kalau lo mau dipikir-pikir itu sebenarnya nggak berat sih, karena kita kuliah S2 itu ada MM, ada macam-macam lah di Mustopo tuh. Udah gitu dapat diskon kan karena alumni. Alumni itu ya, penting betul. juga. Nah, itu dia cuma weekend sebenarnya. Jadi Hanya weekend tuh? Jumat Sabtu. S2 itu Iya, pasca pasca sarjana sarjana. di Mustopo itu hanya Jumat dan Sabtu saja gitu, dimana kita Jumat satu mata kuliah, Tuh. Sabtunya baru panjang dari pagi sampai sore gitu. Jadi di kuliah situ. Jadi makanya bisa dibilang bisa, kemungkinan paralel, bisa. cuman tinggal memotong waktu ya liburannya waktu, ya dari benar, mengurangi waktu-waktu itu sebenarnya tetap bisa main sih, karena Jumat juga pulang jam 9 gitu, hari Sabtu sore. Jadi banyak banget yang dibarengin gitu. Itu banyak banget kalau dari FKG, makanya nggak heran misalkan di pasca sarjana bisa FKG semua gitu. Iya. Kalau boleh tahu Kak Nindi itu ngambil pasca sarjana juga? Iya, saya. Iya. Jadi kebetulan untuk kuliah spesialis itu memakan waktu cukup banyak lagi gitu. Jadi saya mikir menarik juga nih. Jadi saya terinspirasi dari salah satu dosen di FKG Mustopo. Siapa tuh kalau boleh tahu? Kita kasih tahu. Ada Bapak Dekan, Pak Saiful. Oke, Pak Saiful. Jadi ya nggak apa, saya suka nanya pendapat aja gitu. Nah, kebetulan teman saya ini semuanya S1-nya di Mustopo dan komunikasi gitu. Kebetulan banyak teman-teman di Mustopo yang yang jurusannya bukan DRG, Ya, betul. bukan jurusan kedokteran gigi, namun komunikasi gitu. Banyak, betul gitu. Jadi diracunin secara nggak langsung sama Sebenarnya orang enggak komunikasi ya? Nggak sih, saya nggak diracunin sih. Menurut saya itu
setelah ngobrol-ngobrol, oh mereka punya ngerjain tugas gitu, saya ngeliat mereka ngerjain tugas, terus mereka ngobrol-ngobrol, terus mereka jurusannya ini gitu. Nah setelah saya lihat-lihat dengan pengalaman hidup yang saya alami, ya kok komunikasi ini ternyata dibutuhkan di mana-mana ya gitu. Jadi maksudnya gini, saya juga ke pasien saya juga berkomunikasi, saya ke orang di rumah saya berkomunikasi juga, kemana-mana kita berkomunikasi. Nah terus saya mikir, loh komunikasi ini ternyata tidak semudah itu. Jadi kalau misalkan ya kalau ngomong doang sih orang juga semua bisa gitu, tapi menurut saya tidak semua orang bisa menata kata-kata yang tepat. Ya itu termasuk gitu ya, kita harus tahu timingnya ya. Dengan itu kan saya harus belajar, saya nggak punya background komunikasi kan. Betul, gitu. saya setuju. Nah jadi di 2018 ini saya tergerak lah gitu, lah yuk kita kuliah lagi gitu. Jadi lulus dari ambil kedokteran gigi, terus selesai koasnya juga, lalu langsung kuliah pasca sarjana atau sambil kerja tuh? Karena kan nggak langsung sih. Jadi begitu lulus saya kerja dulu langsung. Kerja dulu. Kalau boleh tahu, maaf sebelumnya saya potong, kalau boleh tahu bekerja di bidang apa? Praktek atau buka klinik atau gimana? Oke, jadi awalnya ini praktek di rumah gitu. Jadi kebetulan orang tua juga dokter gigi, jadi kita praktek di rumah untuk saya membantu lah gitu. Tapi luckily diterima juga di perusahaan asing. Jadi perusahaan ini dia bergerak di alat kesehatan khusus dokter gigi aja. Menarik gitu. nih, karena cukup menarik ya menurut saya, karena yang tadi orang banyak mengambil titelnya bahwa mendapatkan titel DRG tersebut untuk membuka praktek atau apapun, tapi malah diambil sama Kak Nindi ini malah bekerja di perusahaan yang notabene-nya tidak mengerjakan pasien langsung ya. Kalau nggak secara langsung ya. Betul. Mungkin singkat sedikit gitu. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kedokteran gigi saja, dalam artian kita juga ketemu dokter, tetap ketemu dosen-dosen tersayang. Jadi tetap kita tetap interaksi dengan dunia kedokterannya gitu. Cuman yang disayangkan adalah memang tidak berpraktek di situ gitu. Bagusnya sih memang ngapain gue susah-susah di sekolah lama kok nggak praktek sih gitu. Ya pasti ada niatannya sana sih untuk praktek pasti. Kan secara nggak langsung cita-citanya gue pengen sekolah jadi dokter gigi, terus gue mau ngerjain pasien, gue mau bekerja lah gitu. Betul. Tapi nyatanya malah Kak Nindi ini malah bekerja yang tidak berhadapan langsung dengan pasien. Ya, betul gitu. Cuman rasa kangennya ada gitu, karena tangan ini ya harus dilatih lagi ya nanti kalau misalkan akan berpraktek di kemudian hari gitu. Jadi pekerjaan ini juga sebenarnya dia menarik gitu. Kenapa? Karena kita lebih berinteraksi dengan dokter gigi dari seluruh Indonesia gitu. Jadi tipikalnya seperti itu gitu. Berarti secara nggak langsung ngebangun relasi-relasi yang terkait ke orang-orang kuat di kedokteran gigi ini ya, secara nggak langsung. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus cari juga key opinion leader situ, siapa yang istilahnya paham banget di bidang itu. Misalkan itu kan di kedokteran gigi banyak banget tuh, ada orto mungkin kalau bahasa awamnya itu, behel, tambal, itu banyak banget dan spesialisasinya itu sebanyak itu juga gitu. Jadi pekerjaannya memang mungkin nggak praktek gitu, tapi tetap seru juga sih gitu. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut lagi, kalau pekerjaan udah kita tanya, tinggal setelah itu kan Nindi kan ngambil pasca sarjana. Kapan sih mulainya, tahun mulai awal pasca sarjananya Kak Nindi, dan jurusan apa? Oke. Jadi setelah terinspirasi dari orang-orang itu, nggak terinspirasi sih, saya juga terinspirasi dari, karena merasa butuh karena pekerjaan tersebut ya. Jadi saya sebenarnya justru lebih ke terinspirasi dengan komunikasinya sendiri gitu. Jadi apa sih teori komunikasi ini? Di saya nol banget, nggak ada pengetahuan sama sekali di komunikasi, kecuali saya pernah siaran dulu. Oh, sebelumnya pernah siaran? Sebelumnya pernah
sempat dikasih kesempatan untuk jadi co-producer di Trax FM Keren. gitu. Jadi Keren. jadi ada pengalaman sedikit di situ ya, bikin adlibs lah, bikin iklan gitu-gitu. Nah cuman itu kan udah lampau banget, udah lama gitu. Jadi pas masuk oke kita kuliah komunikasi, pas begitu daftar aja baru nggak tahu ya, saya nggak tahu yang FKG pernah ada yang komunikasi juga apa, saya baru pertama kali yang nggak ngerti deh, cuman bingung ya, nggak nyambung kan, biasanya ngambil manajemen atau apapun itu. Jadi komunikasi yang saya ambil di 2018 masuk, oke mari kita kuliah di Mustafa lagi aja gitu. Terus udah masuk di 2018, terus kuliah, jadi pas sarjana kan cuma 4 semester tuh. Pas semester doang ya? Ya, jadi di dalam 1, 2, 3 semester perkuliahan, semester keempat itu kita bisa tesis. Nah, gitu kebetulan ini saya merasakannya di tahun 2023. 2022, sorry. Oh, 2022 kurang lebih 4 tahun ya? Ya, kurang lebih 4 tahun. Karena sambil kerja itu ya? Ya, betul. Sembari bekerja, sembari kuliah juga, bagi waktu, cuman seru aja sih gitu. Apa sih kesan dan pesannya Kak Nindi kuliah di Dr. Mustopo Beragama dari yang di Bintaro sana, jurusan Fakultas Kedokteran Gigi, sampai yang di Hang Lekir ini yang jurusan banyak ya jurusannya ya kurang lebih yang di Hang Lekir lah jurusannya ini. Apa sih kesan dan pesannya, dan kira-kira apa yang harus buat mahasiswa perjuang buat menyelesaikan dengan cepat, apa sih yang memotivasi mahasiswa ini supaya bergerak bisa semangat selesai cepat gitu? Oke. Mungkin pertama-tama gini, mungkin bagi teman-teman yang dulu saya juga berpikiran seperti itu, buat apa sih kuliah gitu. Orang banyak kok yang nggak kuliah tapi bisa kerja gitu, banyak kok yang nggak kuliah tapi bisa cari uang dan mereka juga bisa sukses. Ya itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing manusia menurut saya gitu. Tapi menurut saya ini adalah kuliah ini sangat penting gitu. Kenapa sangat penting? Karena misalkan mungkin saya tahu komunikasi dulu tapi saya nggak tahu teorinya. Dengan saya belajar berarti kan saya tahu lebih lagi gitu. Mungkin dari kita menyampaikan bagaimana kita menyampaikan ke lawan bicara kita, terus kapan kita akan melakukan pembicaraan itu, nah itu kan harus dipelajarkan gitu. Jadi menurut saya in teori itu kita, kalau menurut saya pribadi, teori itu jangan dihafalkan. Jadi teori itu dimengerti saja gitu, dimengerti dan dipahami dan kita aplikasikan gitu. Nggak harus teorinya harus kayak gini nih terus kita harus matok kayak gitu, nggak juga sih. Nggak gitu. Cuma ngeliatin teori yang paham dari buku itu aja, tapi kita harus kolaborasikan teori dengan realita nyatanya. Betul ya. So kurang lebih seperti itu. Sama kuliah ini sangat penting karena sebenarnya itu modal dari kita. Tapi saya juga nggak bilang kalau misalkan kuliah pasti sukses, enggak gitu. Itu balik lagi ke kitanya. Jadi kuliah itu sebagai modal kita aja sih gitu. Terus mungkin terakhir kesan dan pesannya kenapa di Mustopo terus nih kuliahnya, padahal kampus lain juga banyak ya gitu. Jadi di Mustopo ini teman-teman perlu diingat adalah kuliah di Mustopo itu seperti kuliah di dalam keluarga besar. Artinya adalah jadi kita kuliah di situ kayak kita kuliah sama keluarga kita sendiri. Nah, Mustopo itu sangat kekeluargaan banget. Berarti diayomi, dirangkul, dijaga sedemikian rupa supaya kita masih inline ya secara langsung. Iya, kurang lebih. Jadi kita merasa kita kuliah itu kita ada di rumah. Saya merasa seperti itu ya. Kalau nggak tahu ya nggak lain. Pokoknya di Mustopo itu kekeluargaannya itu sangat berasa banget pokoknya. Jadi mungkin kalau jadi betah di kampus nggak bagus juga ya. Iya, jadi pokoknya kita dirangkul lah di situ dari dosennya, nggak usah dosen, security, semuanya OB, itu semuanya kita dekat. Iya, maksudnya kita dekat. Betul ya. Udah gitu di FKG lama kan, jadi nggak mungkin tuh misalkan ada ini nangis ini, pasti tahu gitu. Jadi dosen-dosennya juga. Nah di pasca ternyata kan juga ya saya kan nggak pernah di Hang Lekir kan, di Bintaro terus.
begitu ke pasca oh sama aja kok ternyata gitu. Maksudnya Keluargaan juga ya mana karena kan kemanapun sama ya berarti. kan para petinggi itu Petingginya. kan juga masih keluarga tuh, jadi Betul. memang rasa kekeluargaannya itu kalau di Mustopo sangat Oke. berasa gitu, pokoknya jempol. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya ambil rangkumannya, berarti pesannya untuk para penonton ya. Kuliah itu bukan sebagai patokan orang menjadi sukses atau tidak, tapi kuliah itu adalah modal dasar kita untuk menjalani hidup yang jauh lebih baik, kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang motivasi yang lagi tadi Kak Didi bilang, banyak kok yang tidak kuliah tapi sukses. Hanya kita bisa hitung jari tuh, beberapa orang saja yang beruntung, dan mereka pun akan terus belajar terus. Dan sedangkan kita, apakah kita salah satu orang yang beruntung tersebut, atau kita malah jauh tidak beruntung dan semakin hancur. Kurang lebihnya, terima kasih atas waktunya Kak Didi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat sore Kak Selamat Didi. sore.